Halo semuanya, hari ini gua mau ngobrol bareng Muhammad Mulyadi, biasa dipanggil sama gue sih Idai. Halo Dai. Halo, halo, Eh, Mam. Aman, Mam. Gimana Dai? Kabarnya? Kabar alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Cuman ya gini-gini aja lah. Ini aja. Oh. Ini aja ngopi, Biasanya. buat Tapi lu punya kesibukan apa sih sehari-hari selain bekerja gitu di perusahaan, salah satu perusahaan? gua sekarang sih kerja doang sih. Kerja Kerja doang. di satu perusahaan doang sih kayak Hmm. habis lepas dari itu ya nggak ada lagi gitu Nggak kesibukan ada gua. lagi. Oh. Ya kayak terus lu meluangkan waktu sehari-harinya Oh, paling apa? kalau misalkan lagi kosong tuh paling ya main game. Kalau boleh tahu lu main game apa? Emang Gua sih Mobile Legends sih kalau Mobile gua. Legend. Oh. Soalnya gua udah nyoba beberapa game tuh Ah, kayak Free Fire, ya. PUBG, wah itu nggak masuk sih di gua, Oh, lu nggak masuk. nggak masuk gua. Gue pernah main PUBG, cuma kalau emang Free Fire gue juga nggak masuk karena kebanyakan bocil gitu. Ini bukannya Gua, gimana ya? gua bukan karena bocilnya sih, Bukan. ya Itu gua bukannya gimana nih? lebih ke apa ya, gua tuh lebih ke kagak bisa mainnya aja gitu. Oh, kagak bisa main aja. Oh, ya, ya. Gue udah lama sih main PUBG Oh, pas lu zaman sempet main PUBG tuh? main gue SMA tuh kayaknya. Main SMA terus lulus setahun doang apa 2 tahun karena udahlah karena makin kesini makin makin kayak mirip Free Fire gitu, FF gitu ya. Jadinya udahlah gitu. Kalau dulu kan kayak nggak ada skin apa gitu ya. Iya, iya, Nggak iya. perlu, apalagi kan gue emang 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 player gratisan gue, nggak pernah top up. Iya, jadinya Enggak, tapi alasan nggak main Free Fire kenapa? kalau nggak main Free Fire ya, Iya. pertama kebanyakan bocil di lingkungan Oh, rumah gue, oh, iya, bocil-bocil. Jadinya kayak, gue malah malah ikut sama bocil-bocil gitu. Jadi enggak lah gitu ya. Terus yang kedua karena grafiknya kurang menurut gue. Grafik ya. Ya grafik sama sama si di apa di In-game. maps ya, in gamenya mapsnya itu kayak masa rumah nggak ada pintu gitu kan. Iya sih. Iya, kalau PUBG Iya kan sih. ada. Secara logika sih, wah jauh banget. Iya, iya, jauh banget lah gitu. Cuma gua nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih baik apa enggaknya, gue nggak tahu ya. Pertama sih, wah niatnya buat santuy-santuy, goblok. Karbu sih, udah. Ini sekali dulu lah ngobrolnya. Pakai tisu nggak? Oke dong. Bro. Naruh nanti di mana? Terlalu banyak setupnya ini. Gue terlalu banyak setup, bos. Balik lagi deh. Hah? Tadi game. Oh, berarti lo keseringan main game ya? Iya, gua Tapi ini banget sih. game itu lo jadiin hobi apa gimana? Enggak, kalau hobi sih enggak. Game tuh ya sekedar ngisi waktu kosong aja sih kalau gua. Oh, karena nggak ada yang mengisi hati lo, Iya. jadi kekosongan lo Berat, lo isi dengan game. berat sih kalau masalah itu sih. Emang wah kosong udah lama gua, Bro. Waduh, emang terakhir lo punya punya hubungan sama seseorang itu di tahun berapa? Kalau yang bener-bener hubungan ke arah pacaran sih gua terakhir tuh SMK sih. SMK kelas 3 tuh. Oh, mau lulus? Apa awal-awal kelas 3? Awal kelas 3 tuh terakhir. Terus setelah itu sampai sekarang ya sekedar hubungannya, kalau orang bilang sih HTS mungkin ya. Oh, HTS, hubungan HTS tanpa kayak HTS serius? ya. Oh, Hubungan tanpa status. oh, tanpa status. Ya, emang hubungan tanpa status emang lu serius? Enggak juga, Enggak juga, kan? iya, 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 berarti itu ya nggak sama aja menentukan. lah. Kayaknya dimatiin dulu deh. Iya bener sih. Bener kan, hubungan tanpa serius. Kalau serius kan pasti Berarti kalau ada gitu status. yang pacaran juga disebutnya gitu dong. Iya, Masuk, masuk. masuk kan ya. Baru 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 hari ini sih kepikiran gitu gua. Ya, Beda kali sama lu ya. apanya nih? Maksudnya kayak pacaran tuh mungkin nggak pas zaman sekolah doang gitu. Oh, kalau gue, iya enggak gue. Gue setelah lulus pun adalah gue ngalamin Ngalamin dua kali masa tiga kali lagi ya. punya pasangan lah ya.
Tapi gue pas sekolahnya malah kebalikan dari lu. Oh gitu. Gue pas SMA malah gue cuma sekali doang. Setelah dari si perempuan itu gue udahan, selebihnya gue cuma kayak deket-deket gitu, deket-deket doang, nggak cocok, udahan gitu, udah lost kontak gitu aja sih kebanyakannya. Kayaknya di umur-umur sekarang sih emang gimana ya, gue ngeliatnya tuh kayak menurut gue ya, bagi gue tuh kayak susah gitu loh buat kayak ngajak-ngajak pacaran gitu. Apalagi yang nggak ada tujuan kejelasan ke depan tuh mau gimana gitu. Ya. Ya emang di usia gini sih, lu kalau udah mulai hubungan itu udah lihat ke depan lah, bukan Iya, bukan untuk main-main doang. Bukan yang emang sejalannya aja gitu loh. Iya, jadi lu harus ada planning Iya. sama si pasangan lu itu. Tapi lu tahu nggak sih, sebenarnya nih kita pernah satu sekolahan loh. Pas Oh, iya? SMP, iya, Day. SMP. Iya, Oh, berarti lu kakak kelas gua? iya, gua kakak kelas lu, cuma emang gua nggak kenal lu, nggak tahu lu, malah gue nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu muka lu pas SMP gimana, karena gue kelas 3 itu emang gimana ya, nggak gampang bergaul lah, nggak punya banyak temen gitu, cuma kayak istirahat jajan ke kelas gitu. Jadi Sama gitu doang, sih. nggak pernah nongkrong gitu di kantin gimana, enggak. Sama sih, gue juga SMP gitu sih. Bisa dibilang sih nolep parah sih gua pas SMP. Nolep parah. Nolep parah gua. Oh berarti lu kayak yang pulang sekolah pulang aja dengan Iya, nongkrong ya. dulu. Enggak kayak pulang sekolah main gitu, enggak. Enggak. Enggak gua. Kayak pulang sekolah ya udah pulang gitu. Kalau misalkan ada kerja kelompok gitu di rumah siapa gitu, Kerja kelompok, ya gua tugas. sebenarnya kalau kerja kelompok tuh lebih suka ngerjain sendiri gitu. Walaupun itu tugasnya kelompok. Oh berarti lu yang tipe orang udah gue yang ngerjain, tapi Iya. lu bantu ininya doang gitu. Iya, iya. Walaupun emang harus kayak ngerjainnya bareng-bareng gitu. Pasti yang lebih banyak kerjain tuh gua. Oh, dan lu aktif di pas bagian kayak apa sih namanya, apa sih namanya yang di depan kelas itu kalau udah beres tuh Presentasi. presentasi. Nah Presentasi enggak. enggak, oh Kalau berarti presentasinya enggak, bagiannya gua. temen lu gitu. Ya. Ya, ya. Apalagi kayak kerja kelompoknya tuh masalah kayak kerajinan atau karya apa, gambar atau bikin Ya, apa gitu. ya. Itu gua seneng sih ngerjainnya. Oh emang punya hobi nggak? Iya, ya, hobi gua emang kebetulan tuh gambar sih. Oh, Seni lah, gambar. seni gambar atau kayak- Gambarnya nih apa nih, gambar grafiti kah atau muka atau animasi gimana? Dulu sih pas SMP gua cobain semuanya tuh. Kayak dari graffiti, dari abstrak, Oh, dari kayak sketsa-sketsa Oh sketsa. alam gitu loh. Gitu-gitu sih. Oh, yang gunung pas SD itu bukan? Wah, Ada gunung-gunung. kalau gua tuh, lu SD gambar cuma 2 gunung, Iya. gua udah 5 gunung, 6 gunung gitu gua gambar. Oh, ada pohon-pohonnya juga. Iya, jadi kayak sekedar gunung, Iya, iya. tengah-tengahnya matahari gitu kan. Kalau gue kayak gitu gue, karena gue nggak terlalu apa sih, nggak punya skill di bidang itulah, gambar kurang gue. Mungkin gua karena emang keturunan juga sih, Oh, keturunan dari bapak gua. oh bapak lu emang apa? Bapak gua Pelukis. bukan pelukis sih, cuman ya ada bakat menggambar. Karena waktu SD pun ada tugas menggambar gitu ya. Oh, bapak lu yang bikin. Bapak gua yang bikin, dan itu guru juga langsung tahu kalau Oh. itu bukan. Orang tua ini mah orang dewasa nih yang gambar. Karena nggak mungkin anak Gambar kecil langsung ya. bisa gambar kayak gitu juga kan. Kalau boleh tahu gambar apa yang digambar sama bapak lu? Wah, gua dulu Oh, tuh dulu. salut banget sama bapak gua, kayak dia bisa nggambar kayak orang lagi naik kerbau tuh bener-bener realistis gitu. Apa gambar kerbau? Ya, orang lagi naik kerbau, Oh, terus pemandangannya kayak sawah-sawah gunung-gunung gitu. Kayak Kacau 3D gitu. Iya. Gila, tuh iyalah anak SD mantep banget nih kalau bisa kayak gitu, mah aneh juga. Terus yang gua dengar-dengar, bapak gua pun kakek gua, bapaknya bapak gua tuh, itu dia sampai bisa ngelukis dirinya sendiri. Kakek lu Iya, ngegambar mukanya. iya. Keren. Yang gua dengar-dengar. Iya, iya. Ini gua Tapi lu ngalamin ketemu kakek lu apa enggak? ngalamin. Tapi kalau yang dari emak gua enggak. Enggak, cuma nenek doang. Ya, cuma dari Iya. nenek sini doang. Tapi deh pas di kehidupan lu SMP, selain nolep, apa lu punya momen-momen yang, kan SMP itu masanya dimana awal-awal kita puber lah ya, Iya, iya. kayak suka sama cewek gitu. Gua sempat ngalamin sih.
waktu Kelas satu. SMP tuh gua cinta monyet tuh 2 kali. SMP. Ya SMP. Kelas 2 sama terakhir tuh kelas 3. Kelas 2 sama kelas 3. Nah, kalau kelas 2 tuh emang wah itu lucu banget sih. Kayak Ya. pacaran tuh sekedar di telepon doang gitu loh. Telepon. Ya. Oh, chat juga gitu. Ya dulu kan nggak belum ada WA kan ya. Zamannya WA. SMS, sekali SMS gratis harian. Iya, Free. SMS. Oh, iya, iya, iya. SMS ya paling gacor tuh ya teleponan gitu. Itu pun nggak pernah main bareng gitu di sekolah pun. Oh, apalagi di luar. Wah, Oh, enggak. pokoknya mah itu mah kayak pacaran online aja. Iya, gitu. iya, iya. Kenapa? Kenapa lu nggak mencoba untuk di sekolah bareng, kayak pulang bareng lah, minimal pulang bareng gitu. Wah, nggak tahu sih gua nggak kepikiran ke sono juga sih. Nah, pas kelas 3 tuh, yang kedua, yang cewek satunya, nah itu baru gue mulai berani kayak main ke rumahnya, gitu, main keluar. Ngapel. Ya, Tapi lu mainnya anak SMP itu lu kayak gimana deh? Kayak nongkrong lah apa gimana, kayak pacar-pacaran zaman sekarang gitu? Apa cuma nggak terlalu sih. Kalau ke tempat cuman apa gitu? cuman sekedar kayak main ke rumahnya terus kayak jajan keluar paling terus Balik ya lagi makannya gitu? di rumah gitu. Ya. Jajan-jajan yang paling apa ya? Cilok Oh, gitu seblak, gitu. seblak. Seblak. Oh iya. Nggak kayak sekarang kan, kalau sekarang kayak minimal tuh harus nongkrong gitu. Gitu nggak sih? Enggak Iya kan? sih, enggak minimal. Gimana orangnya ya, kalau emang tipe orangnya ada loh orang yang kayak mainnya ya tetap di rumah aja gitu. Ya kayak gitu aja. Ada kok orang dewasa yang kayak jajan dulu nih sama pasangannya, terus dibawa pulang di rumah jadi mainnya. Ada. Kalau lu sempat ngalamin cinta-cinta monyet SMP. pas SMP? Gue suka doang. Gue jadi Suka street doang. admirer doang. Jadi Oh gitu. jadi apa sih namanya? Pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Karena gue nggak ada keberanian. Pertama itu, kedua gue nggak bisa nerima penolakan. Oh. Jadi gue pasti pesimis duluan, kayak ini kalau gue mengungkapkan perasaan gue ke dia, pasti gue ditolak nih gitu. Padahal gue belum nyoba, mendekati aja belum nyoba gitu. Jadi gue udah kayak, malah gue di SMP nih dari kelas 1 tuh udah memperhatikan lah deh, sampai kelas 3, sampai akhirnya nih kelas 1 gue memperhatikan, ini kayaknya orang kalem, emang nggak putih lah, tapi menurut gue cakep lah. Tapi orang-orang bilang mah kayak ini orang hitam gitu, ya hitam tapi manis gitu ya, manis. Gue dari kelas 1 memperhatikan setiap istirahat, kita emang beda kelas kan, paling istirahat atau keluar atau pas masuk gitu ngelihatnya gitu ya. Kebetulan kelas 2 gue sekelas tuh. Oh, Kelas 2 pernah sekelas, sempet pas kelas 2 Oh, berarti SMP. itu momen banget dong. Harusnya momen banget, dan akhirnya karena gue keberanian belum ada, ditambah emang dia orangnya pinter, jadi gue ya makin insecure lah gitu gue ya. Jadi paling maksimalnya itu gue cuma jadi kenalan doang gitu, jadi teman jadinya. Ada momen dimana gue kan bawa motor waktu itu, kelas 2 udah bawa motor sendiri. Terus gue mau menawarkan diri lah ya, menawarkan diri. Dari parkiran gue kejar, dia kan setiap pulang sekolah dia jalan kaki, jalan kaki. Nah dia sama temennya emang berdua nih jalan nih. Terus gue ikutin nih, gue nawarin, ayo pulang bareng. Tapi kan bukan berdua doang, kan ada yang sejalur lah, ramean gitu. Cuma dia lagi berdua aja, di belakang banyak, di depan banyak kan. Kata gue aman lah, temennya sama temen yang lain gitu ya. Gue nawarin, ayo pulang bareng gitu. Ih enggak lah, cuma enggaknya itu ya kayaknya masih bisa nih gitu, masih bisa nih. Ini mah kayaknya cuma jual mahal doang. Terus gue terus sampai jarak 100 meter deh. 100 meter gue ikutin aja nih pelan-pelan bawa motor. Akhirnya dia emang tetap nggak mau. Ya udah, akhirnya nggak jadi deh. Mungkin dari itu doang deh kayaknya usaha gue. Selebihnya udah jadi temen aja, temen kelas. Dan kelas 3 gue pisah kelas. Harusnya jadi kesempatan bagus sih. Buat mungkin ya kerja kelompok bareng gitu, mungkin kelompok bareng. Oh, belum pernah gue satu kelompok sama dia. Karena kalau nggak salah ya, apa udah ditentuin sama guru, apa masing-masing siswa gitu. Cuma emang gue nggak masuk circle dia gitu. Jadi gue belum pernah deh. Dan kelas 3 pun gue nggak tahu bener apa enggaknya, cuma gue pernah dengar kayaknya dia akhirnya pacaran sama temen gue, temen dari SD lagi. Jadi satu SMP juga nih si cowok ini, temen gue.
dengar-dengar dia pacaran juga jadinya ya udahlah gitu kan. Oh lu nggak ada penyesalan gitu dulu nggak? Enggak ada penyesalan gue itu. Nggak ada. Tapi kehidupan lu pas dan akhirnya lu masuk SMA nih, kehidupan lu masih sama apa emang ada perubahan gitu di SMA? Nah mulai SMA tuh gua mulai ada perubahan sih. Dari yang tadi gua bilang kayak SMP tuh gua Nolep. masa nolep gitu kan. SMA tuh enggak, gua lebih kayak gua mau berteman sama siapa aja gitu. Mencari jati diri. Enggak juga Oh, sih. enggak juga. Enggak juga, cuman Cuma kayak mau relasi berteman, aja, ya, relasi pertemanan. aja gitu, pertemanan. Karena kan gua kan SD kan di deket Dangder kan. Terus Dangder. SMP di Gedok tuh kayak deket kan. Dekat ya. Jadi kayaknya temennya nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Ya di situ aja. Nah, berhubung SMA ini gua ke Belaraja, gue mikirnya kayak masih banyak orang-orang yang Beda jauh gitu. kecamatan gitu. Iya. Jadi udahlah, gua coba relasi gitu. Iya. Dan di SMA nih, balik lagi dulu deh. Di SMP lu punya temen yang temenan sampai sekarang nggak sih? Ada, Yang deket gitu? ada beberapa orang lah. Dan di SMA nih, apa lu mencari juga apa emang kayak udahlah gue kayaknya temen deketnya yang temen SMP aja deh kayaknya karena udah cocok aja gitu. Gua sih Apa lu nggak, nemuin juga nggak? mencari, cuman ya maksudnya yang sering nongkrong bareng sampai sekarang sih masih ada juga sih. SMA. Iya, SMA. cuman udah jarang. Cuman masih ada beberapa orang. Kalau yang dari SMP malah sampai sekarang sering sih. Kebetulan emang ada yang satu pabrik juga yang teman SMP. Oh, SMP. Ya. Dan akhirnya kan masih bertegur sapa lah. Iya. Dan di SMA lu apakah kan karena udah beda nih kehidupan lu di SMP, berarti kan SMA nih lebih apalagi udah SMA nih. Percintaan di SMA itu udah hal yang umum lah ya. Nah, lu apakah dari kelas 1 udah wah ada incaran gue nih? Apa enggak? Apa setelah beberapa tahun? SMA gua kebetulan emang ini sebenarnya sama sengaja sih. Gue juga kayak enggak, wah kayak bagus nih gitu. Ini orang bagus nih, kayak gue pengen deh gitu. Enggak, gua nggak ada pikiran situ, cuman kayak kebetulan itu waktu itu masa pemilihan ini kan eskul tuh. Eskul. Nah, gua milih ikut eskul musik, seni musik. Seni musik, gua ikut seni musik. Terus banyak ceweknya juga kan. Nah, di situ tatapan pandangan pertama. Ya. Apa yang bikin lu wah anjir gue suka nih kayaknya pandangan pertama? Apa yang dia lakuin? Apa lu cuma ngeliat wah ini kalem nih gitu? Bagaimana? Gue ngeliat dia kayak ngeliat gue sambil senyum gitu kan. Senyum, terus kayak teman-temannya juga kayak ngecomlangin gitu. Oh, ngecomlangin. Itu yang baju ini. Nih si ini ngeliatin dulu nih. Wah, boleh nih kata gue kan. Orang juga kayak tipe gue lah. Iya. Kayak, akhirnya gue coba kenalan, chatan, terus berani ngajak keluar. Akhirnya ya. Itu kelas 1 udah? Itu kelas 1 gua. Kelas 1 kalau nggak salah tuh awal-awal lah. Oh, awal-awal semester pertama kan, lah ya. Iya ya. Karena pemilihan ekskul juga kan pasti awal-awal. Tapi kan. official nggak? Resmi Official, nggak, itu Seth? resmi, itu Oh, lu nembaknya tuh kayak gimana Pak? Waduh, anak SMA ya. Apa cuma di chat? Enggak. Oh, langsung di Langsung. sekolahan. Bukan. Waktu itu momennya pulang sekolah deh kayaknya. Tapi udah beberapa lama PDKT. Iya, PDKT dulu. udah hampir 3 bulanan atau 2 bulanan PDKT. Baru gua ngungkapin itu karena udah pede nih kayaknya diterima nih. di atas motor. Ambil Bawa motor. momennya apa? ya, bawa motor gua. Iya, sambil apa? Momennya pas pulang sekolah. Pulang sekolah. Karena waktu itu gua pulang bareng nggak? Oh ya udah boleh. Karena kebetulan dia berangkat dan pulangnya tuh kan naik angkot. Gua mau motor, jadi gua ajak bareng. Momen nih lah. Iya. Pas udah pede. Tapi lu ada perasaan kayaknya enggak sih, nggak ada perasaan lu bakal ditolak gitu ya? Karena udah PDKT. Iya, karena udah PDKT duluan juga kan. Tapi ada loh orang yang udah PDKT lama, udah nyaman, kayak udah pede bakal diterima, taunya emang anggap temen aja gitu ceweknya. Ada loh. Ada ya? Kayak gitu ada. Wah, gua jangan sampai ngerasain lah.
Jadi kitanya terlalu berekspektasi tinggi. iya berekspektasi tinggi. Emang salah sih naruh harapan ke manusia tuh. Benar. Berapa lama Dai hubungan sama yang itu yang kelas 1? Itu gua kurang lebih ya 2 tahun ada kali. 2 tahun. Wih, lama Pokoknya juga. gua lulus ke gua mau naik ke kelas 3 apa? Mau naik ke kelas 3 tuh akhir-akhir semester akhir kelas 2 lah. Putus gua. Putusnya kenapa? pun Baik-baik. baik-baik sih. Karena apa ya? Tuh ngerasa tuh udah nggak sejalan aja. Oh, udah nggak cocok. Ya benar. Tapi kan selama 2 tahun lu apa baru kepikiran apa emang lu nya kayak nahan dulu lah kayaknya masih bisa dirubah apa gimana? Enggak, karena selama 2 tahun itu ya gua ngerasa gua wah menggebu-gebu banget itu loh sama dia tuh. Oh, berarti menggebu-gebunya hilang setelah 2 tahun gitu. Iya. Gara-gara itu. Nggak tahu gua ada nggak, lu pernah denger nggak sih pepatah kayak misalkan cewek tuh dari 0 ke 100, Iya. kalau cowok tuh 100 ke 0. Nah iya. itu gua ngerasain kayak gitu. Ya gue juga sih sama sih. Hampir kebanyakan kan cowok itu emang kayak gitu menilai 100%. Iya kan. Makanya mendingan kita kayak yang di awal itu ya kita main biasa aja dulu. Kalau emang udah sayang mana baru kita pol-polan lah gitu. Karena pas sama dia tuh gua main tuh hampir seminggu tuh bisa 3 kali 4 kali gitu emang dia. Seminggu. Iya. Sama deh. Gua pun pacaran di SMA kelas 1 gue. Gue malah lebih barbar lah. Kayak PDKT seminggu doang gue. Sama seminggu doang. Karena gue gini nih. Gue dengar soalnya ada temen gue yang bilang si ini nih ngedeketin juga nih sama cewek yang gue deketin. Jadi gue jangan sampai keduluan itu. nah, iya walaupun emang si cowok itunya gue nggak terlalu kenal karena cuma seangkatan aja gitu. Dan kemungkinan sih lebih ganteng juga sih kayaknya. Lebih ganteng juga, jadi gue takut keduluan lah ya. Seminggu. Nah di SMA gue itu emang tiap 1 semester itu 2 kali ini renang. Oh renang ya. Renang. Praktek renang Citra. Nah pulang dari renang nih kan kalau berangkatnya kan naik angkot. Kan dia mah nggak bawa motor. Pulangnya tuh bareng sama gua karena udah PDKT lah, udah chattingan tuh selama seminggu, udah berkabar. Pas sekolahnya juga pernah gue anterin pulang gitu pas sekolahnya. Akhirnya gue kayaknya pede nih gue nih diterima. Cuma gimana caranya biar gue pede ngomong, karena gue pertama kali nembak enggak sih, gue malah pertama kali nembak sih SD ya, gue cinta monyet parah. SD gue lu udah nembak kelas 5 SD gue udah pernah. Nah gue tembak di motor, bukan tembak sih, mengungkapkan lah ya, tembak muatin itu orang. Gue mengungkapin jadi kayak kalau gue udah telak udahlah abis ini udah gitu, gue lost kontak aja gitu ya. Tapi diterima gue alhamdulillah akhirnya. Tapi setelah itu dia kan tadi lu bilang ada yang deketin juga kan. Nah setelah pacaran sama lu cowok yang deketin itu udah enggak dia respon. Udah enggak yang gue tahu ya, cuma nggak tahu yang gue tahu. Soalnya gue kan nggak bilang, nggak nanya lu sebelum gue deketin tuh ada yang deketin enggak gue. Iya gue nggak nanya, jadi ya nggak tahu sih ya setahu gue ya hubungan gue aman-aman aja sih. Cuma nggak bertahan lama dah. Oh berapa tahun? 3 bulan kayak ini ya, trial kerja. masa training 3 bulan karena gue cemburu parah. Gue posesif banget parah gue. Cuma posesifnya menurut gue ya masih aman lah ya, masih kayak cemburu aja doang, nggak kayak lu nggak boleh temenan sama ini, enggak yang lu harus sama gue aja, enggak cuma cemburu aja gitu. Ada yang cowok yang dia respon gitu, gue cemburu gitu doang sih. Dan akhirnya momen dimana gue putus itu karena pertamanya kan kayak lost kontak dulu nih, nggak chattingan, marah-marah lah dia, marah-marahan. Gue lupa sih masalah apa gitu ya. Cuma dia emang gimana ya, mau putus tapi belum mau. Cuma gue kayak ya kalau mau putus aja, gue juga nggak mau pedal, cuma karenanya bocah ya. Karena pas ada momen dimana
itu kejadian, gue ke rumahnya memberanikan diri, walaupun emang lagi marah-marahan, nggak dibalas chatnya, gue tetap ke rumahnya, karena dia udah nggak ada nih katanya keluar. Terus emang harus dilihatin malam itu juga sih, momennya harus dilihatin kali ya. Jadi gua nunggu lama nih, kayaknya setengah jam nggak pulang-pulang nih. Di rumahnya? Lihat yang tadinya gue kayak gue pulang aja kali ya, ngapain gue di sini gitu ya. Tapi gue masih nahan. Akhirnya ya udahlah sekarang kali ya. Emang udah dia harus malam itu juga. Gue lihat, gue pas keluar gang dari rumah dia, gue papasan sama dia sama cowok, dan gue tahu itu cowok itu mantan dia. Walah, gimana perasaan lu saat itu, bro? Gue bodohnya, gue mungkin kalau sekarang ya, kalau gue ngeliat gitu gue nggak bakal nyamperin dia, cuma ya udah aja udah gitu ya. Itu gue samperin, gue ikutin dari belakang sampai dia turun. Gue ngomong sama dia berhenti emang tuh, cuma dia nggak mau ngomong, udah benci kali sama gue kali ya. Terus akhirnya udah di situ tuh putus. Oh, itu betul. Itu di posisi itu masih ada mantannya itu? Sejauhnya, oh udah pulang. Pokoknya mantannya kayak nganterin, udah nggak mau tahu gitu. Toh si mantannya tahu gitu punya hubungan sama gua. Berarti lu dari situ juga langsung mutusin buat udahan gitu? Udah resmi. Cuma gue punya, karena gue dari dulu udah sering nonton film gitu, jadi ada relasi untuk pengalaman hidup gitu ya. Jadi gue gimana caranya nih? Tapi gue galau dulu lah, galau udah beres gitu ya. Gimana caranya? Soalnya gini nih. Soalnya dia setelah putus itu beberapa bulan dia ngubungin gue lagi. Momen lah, rencana udah direncanakan. Masa iya gue kemarin disakitin? Oh dendam, gila, dendam. Tapi dendamnya rapi dah. Enggak yang main tangan, enggak, dendamnya bukan fisik lah ya. Dendamnya cuma kayak yang ngebalas sakit hati aja gitu ya. Momen lah nih, akhirnya gue respon lagi, bukan yang dendam kayak yang lu kemana aja gitu, enggak. Gue malah itu gue jadiin momen untuk balas dendam gitu ya. Gue deketin lagi, gue mulai pendekatan lagi di sekolahan bareng lagi, pulang bareng gitu. Cuma belum resmi balikan ya, belum ada status gitu. Terus gue udah bikin dia baper, udah pede lo untuk balikan, baper, gue tinggalin. Gila. Tinggalin dengan cara yang sama? Dengan lu punya cewek lagi yang di luar sana? Enggak, gue cuma balas dendam, kayak ngebaperin dia aja. Oh, bikin dia punya rasa lagi aja sama lu ya? Iya. Itu tuh, iya, ketika lu sayang banget gitu. Oh, itu sakit banget. Lo ditinggalin. Sakit itu. Dia sakit, lu lebih sakit sih. Gila. Tapi akhirnya sampai sekarang gue berteman. Sampai sekarang? Sampai sekarang berteman. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Maksudnya enggak. Ada momen di mana setelah beberapa bulan dia jalan sama cowok lagi, kakak kelas. Malah sampai pacaran mereka. Cuma gue nya kan udah enggak lah, kan udah enggak, kan emang udah terbalaskan ya. Udah terbalaskan juga. udah jadi teman aja gitu. Cuma sempat ada momen di mana gue emang asing aja gitu. Kayak yang tadinya ini jadi asing gitu, kayak nggak kenal aja. Cuma anehnya itu gue malah, kan tadinya beda kelas ya. Tetangga doang sih. Pas kelas 2 gue masuk kelas. Itu momen di mana gue jadi temenan dari kelas 2 itu. Titik baliknya gitu ya. Iya, titik baliknya. Jadi kayak mau nggak mau gue ya berteman. Dan orang-orang pun tahu gitu, dia itu mantan gue mantan dia gitu. Dia pacaran sama kakak kelas itu, udahan, terusnya udahan. Gue kelas 3 masih sekelas juga sama dia kelas 3. Dia kayaknya jomblo. Itu gue mungkin untuk balikan lagi enggak bisa. Gue nya enggak. Cuma kemungkinan bisa gue balikan kalau gue nya mau. Bisa, gue udah pede lah, bisa. Cuma gue enggak, gue SMA itu gue kebanyakan itu malah beda sekolahan. Gue malah suka dekat sama anak-anak paling nih, kakak kelas tuh, angkatan gue. Oh, beda sekolah ya? Ada yang kakak kelas gue juga sih, di atas gue juga di Walingi. Jadi gue dulu itu kayak yang chattingan aja gitu, ketemu, kayak dia lagi di mana abis main gitu ya, terus gue jemput, anterin pulang. Tapi nggak official? Enggak. Bisa deket-deket aja? Setelah pacaran sama yang kelas 1 itu, gue nggak pacaran, gue cuma deket. Sampai lulus? Gitu. Sampai lulus. Dan lulus pun gue nggak langsung pacaran.
Nah, emang harus takdirnya kita bisa kenal kali ya, Daya. Kita disatuin di tempat kerja. Walaupun dulunya kita nggak satu tim ya, kita nggak satu tim. Cuma emang harusnya satu tim kali ya, karena kekurangan orang di tim gua dan gue yang dipanggil. lu kelebihan kali ya, tim lu kelebihan Iya. gimana? Bro, karena waktu itu gua anak baru juga kan. Anak baru ya. Kita lebih dulu dari gua. Akhirnya kita satu land. Cuma dulu ya cuma di pabrik doang sih ya. Cuma di tempat kerja doang kita. Iya kenalnya. Main mah enggak gitu. Iya enggak. Cuman sekarang aja mungkin ya. Oh, apa sih mulainya kita kayak sering main itu gue ngajak lu ke Merbabu. Iya, itu awal banget ya. Awal banget itu. Gue Awal belum banget pernah itu. ke rumah lu. Iya. Itulah awal. Kayaknya gue juga pertama kali ke rumah lu deh itu. Pas momen berbabu itu. Emang Merbabu kayaknya udah beberapa bulan. Udah beberapa bulan dah. Udah beberapa bulan. Oh, gue pernah ya sebelumnya ya? Belum Ke pernah. rumah lu. Sebelum Merbabu itu belum pernah. Berarti awalnya berbabu. Iya, pokoknya awal mula kita kayak bisa dibilang dekat lah ya, dekat. Ngopi-ngopi bareng. Ngopi bareng itu ya setelah momen Merbabu. Iya, bener ya. Dan lu gue kenalin sama Bang Marcel. Abang-abangan. Harusnya sih lu kenal sama dua orang yang lainnya tuh yang harusnya ikut, harusnya kita berlima gitu. Iya, kayaknya mereka nggak jadi ya. Nggak jadi, ada apa sih? Ada kesibukan yang lain lebih prioritas. Nah, lu tahu nggak kenapa gue ngajak lu naik Gunung Merbabu? Padahal gue punya temen yang lebih dari udah lama gitu, Iya. udah lama. Tapi gue malah milih lu. Gue nyari tahu di Instagram lu karena lu sering nanjak gitu ya. Jadi ini oke lah. Terus lu juga untuk perobrolan masuk juga kita kayak satu topik obrolan cocok lah gitu ya. Dan temen gue juga kan suka ngobrol gitu tuh Bang Marcel. Kesan lu pertama ketemu Bang Marcel, temen gue yang lu tahu nih, gue dulu deh, yang lu dulu tahu gue kayak orangnya gimana tuh, penilaian lu gue kayak gimana gitu. Menurut gue ya. Gue nilai lu sampai dari awal kenal sampai sekarang sih lu pula pilih sama, terus kayak lu selalu kayak punya opsi dari apa yang lu pilih nih awalnya, tapi lu punya opsi lain gitu buat jaga-jaga kalau misalkan opsi ini nggak gue nikmatin work gitu ya, nggak lu punya opsi lah. Tapi Ya. kalau dari lingkungan temen gue nih, lu ekspektasi kayak gimana lingkungan temen gue? Lingkungan temen lu ya, karena gue ngeliat lu nya kayak sering banget apa ya, suka ngobrol gitu, yang emang ngobrol, tapi lu tuh tipe orang yang suka ngobrolnya tuh kayak Pilih-pilih juga orangnya. kayak cuman ngobrol enak satu sama gua misalkan nih. Iya. Ya udah, sama gua gitu. Iya. Bagusnya. Kayak nggak suka rame-rame banget. Iya. Soalnya gue dari kecil, dari SD nih, gue kalau temenan itu, kalau untuk misalkan gue udah SD nih sama lu, gue temenan paling nanti main di luarnya sama lu aja gitu. Oh gitu. Iya. Paling banyak juga berempat lah, berlima gitu. Karena dekat-dekat rumah aja. Terus lu kaget nggak gue punya temen yang kayak Marcel ini? Kaget sih, gua nggak expect sih, karena wah Marcel sih abang-abangan parah sih udah. Gue yang cupu ini punya temen yang Iya, gila sih. Terus kedengar cerita lu juga kalau misalkan Marcel tuh, abang Marcel tuh kayak dulu tuh gini gitu. Terus yang gua lihat sekarang tuh kayak beda dari yang lu omongin gitu. Wah, keren nih gitu. Bisa sampai titik sekarang tuh kayak waduh keren ini orang gitu. Emang udah harus titik baliknya kali, dapat hidayah kali ada yang dapat hidayah. Gue sih sebenarnya orangnya welcome gitu ya. Kayak misalkan mau berteman Iya, gimana kitanya sih ya. Iya. Kita juga kalau kitanya welcome, orang juga enak gitu nerima kita. Cuman kalau misalkan buat kayak lanjut kayak gini nih, misalkan ngopi bareng di luar atau misalkan pergi ke jauh berdua gitu, gue pilih-pilih juga sih. Pilih-pilih. Iya sih, sama gue juga pilih-pilih. Soalnya balik lagi ya biar kita bisa nikmatin. Iya. Karena gue nggak bisa maksa kayak misalkan gue takutnya nggak nyaman gitu loh. Iya.
takut gue nggak nyaman, dan lebih utamanya lagi gue malah punya pemikirannya gue takut temen gue ini nggak nyaman bawa gue. Gue malah kayak gitu, takut mengganggu lah gitu. Kadang kan orang cuma ngajak itu cuma basa-basi doang. Iya. Mau lagi gitu tuh. Kitanya serius lagi. Iya, malah kitanya mau lagi, kata teman kitanya itu ya. Ya, Lu mau sih gitu kan, lu cuma basa-basi. wow. Tapi sebelumnya lu sering nggak kayak misalkan ngajak temen lu kayak gua nih, kayak ngajak gua ke kemana, ngecamp, ngopi gitu, cuma satu orang gitu temen lu, atau ada berdua orang lagi, sering nggak? Sering. Malah sekarang gue lebih terbuka gue. Balik lagi, cuma yang gue pernah ngobrol ya, ngobrolnya nyambung nih, asik. Jadi next time-nya bisa gue ajak lagi gitu. Cuma kadang temen gue nya itu loh yang nggak bisa. Kalau gue sih free aja. Sekarang udah enggak, gue nggak menemboki pertemanan gue. Berarti dulu sempet kayak gitu ya? Parah gue pilih-pilih banget gue. Pilih-pilih banget, Gitu. Deng. Apa alasan lu pilih-pilih temennya gitu? Itu balik lagi, gue kayak mementingkan diri sendiri. Gue gak nyaman nih sama orang ini, nggak mau gue gitu loh. Gue sampai bisa dibilang ini apa sih namanya, menghasut. Lo bisa menghasut gue, menghasut kayak ih jangan kemana sama si inilah, atau kita mau kemana gitu tapi jangan ajak sini ya gitu. Gue bisa tuh menghasut gitu. Oh, lu sampai segitu bisa ya? segitunya. Ya emang nggak baik, cuma balik lagi karena gue pengen memikirkan diri sendiri biar gue nyaman. Kalau sekarang enggak, Dai. Sekarang enggak Gue siapa aja, apalagi kalau posisi gue nya yang diajak ya, gue nggak bakal komplain sini enggak. Kalau gue yang punya rencana, mungkin gue pilih-pilih itu baru. Kenapa lu mau gue ajak ke Merbabu? Selain karena belum pernah ke Merbabu, selain itu. karena sebelumnya gua nanjak tuh selalu sama orang-orang yang itu aja. Oh, di lingkungan lu. Ya, kayak ya tetangga, teman kampung lah, teman kampung. Dan itu gua ngerasa kayak intinya ya bosen lah gitu. Bukan bosen, kayak gua pengen Udah mah di kamu sama itu di iya kan. Terus ya udah gua coba pengen, ya udah nggak apa-apa deh. Kayak nyoba buat nanjak sama yang lain gitu. Dan akhirnya itu membuat gua nyaman. Gua malah kayak sekarang tuh lebih nyaman sama orang yang baru kenal. Ya bukan berarti gua bisa langsung ngobrol cepat gitu ya. Cuman ya apa sih namanya, open sharing. iya, Enggak lah ya, apa sih namanya, dan kebetulan emang temen jalannya asik juga. Coba kalau nggak asik mungkin lo skip lah gitu. Skip gua. Ya itu tadi, kalau misalkan nggak asik ya kedepannya mungkin nggak lanjut lah gitu. Udahlah, cukup sekali aja gitu. Nah, karena di Merbabu ini gue ngerasanya ya kayaknya nih gunung abis ini gue kayaknya rehat dulu deh gitu kan. Walaupun emang udah sering, gue setahun sekali doang padahal, cuma gue merasa kayak mau nyari kesibukan yang lain lah gitu ya. Soalnya gue tipe orang yang nggak bisa mengerjakan kesibukan lebih dari satu gitu. Kalau itu aja dulu nih, selebihnya cuma isi luang aja. Satu dulu. Iya, gue tipe orang gitu. Terus kan lu juga kalau nggak salah abis dari situ juga kayaknya Iya, gue sama rehat sih. Iya, Karena rehat kan ya. gue bilangnya ngajar kan. Iya, ngajar. Pas Merbabu tuh kalau misalkan ini dapat Iya, view lu sih cuaca sih. view dan cuaca yang apa sesuai ekspektasi gua gitu. Ya. Gua rehat dulu dah gitu. Jadi itu ya kejadian. Gua rehat tahun apa? Wah, setahun. Tahun ya, maksudnya. Iya, lumayan lah rehat setahun. Biasanya kan gua setahun tuh bisa kayak 3 kali. Oh, 3 kali bisa. Kalau gue sih kan nggak punya nggak punya ekspektasi gue. Gue cuma yang kayak tujuan gue gunung ini turun dari sini gue rehat. Udah mau itu gue gagal muncak, yang penting gue sampai Merbabu, sampai pulang gue udah gitu, udah nggak mau naik gunung dulu. Dan karena budget kita pas-pasan ya, jadi ya itu malah saat
pengalaman gue naik gunung itu naik gunung gue yang paling kelaparan. Karena lu biasanya mungkin OT ya? Enggak, Apa-apa? privat trip. Private. Apalagi banyak ibu-ibu gitu yang cewek-cewek lah, cewek-cewek yang siap pasti bawa makanan banyak, cewek mah ya. Yes, Jadi iya. yang penting kitanya siap bawa makanan dia Iya, gitu bener. doang. Jadinya gue anjir gitu kan, sampai berpikir anjir ini lapar banget gue baru kali Oh, itu berarti gue. pas berbabu itu pertama kali kayak mandiri gitu ya? Iya mandiri, Mandiri, iya, iya, bener-bener. iya bener mandiri itu pertama gue. Biasanya kan privat trip, enak. Jadi kalau soal makanan itu gue logistik nggak perlu mikirin lagi. Udah ada anak cewek-cewek. Lu inget gak sih pas momen kita makan roti itu apa sih namanya, roti tawar itu? Roti tawar. Iya, Toppingnya iya, susu. iya di ituin susu. Kan apa sih namanya, kan di situ momennya mana lagi gerimis juga ya. Iya benar. Wah itu udah, padahal dekat lagi ya, cuma karena kitanya udah kelaparan banget, udah buka yang niatnya tadinya mau buat pulang, Sarapan, turun, sarapan gitu ya. Buat turun, akhirnya kita buka di pos itu juga ya. Tuh anjir nikmat banget, parah. Enak Cuma parah. roti tawar doang. Emang di gunung tuh kata Bung Birsa tuh bener sih. Iya. Hal yang di kota biasa aja, Hmm. tapi kalau di gunung tuh wah, rasanya tuh Iya, mahal banget. mahal banget dah. Hmm. Tapi ada momen-momen yang menurut lu nih, ada momen-momen lucu nggak sih pas kita nanjak ke Merbabu? Momen lucu ya. Momen lucu sih masih banyak sih. Apalagi pas Apa tuh? Marcel berak. Marcel berak. Marcel berak tuh wah, kayak itu pertama kali soalnya gue Lihat orang berak di gunung, Di gunung. tuh pertama Ya. kali banget gue. Iya, iya. Apalagi orangnya yang emang setin sama gue gitu kan. Iya. Kan gue sempat bilang wah Bang, kapan lagi berak view-nya Merapi. Rapi, Waduh. iya bener. Ya Dan kan? diain lagi sama dia. Terus kan akhirnya kita apa sih namanya? Bagi Bagi apa sih? tugas. Bagi tugas. Gue yang di atas, apa kebalikannya tuh? Lu yang di bawah gitu ya? Gue yang di bawah, gue yang di bawah. Lu yang di bawah, gue di atas. Jadi dia di tengah-tengah nih, di balik batu nih. Kayak memastikan biar Ya, orang gak lewat lewat. gitu ya. Terus namanya di gunung ya, angin kenceng ya. Iya, itu baunya Jadi kan, udah wah, kemana-mana. Semerbak, Iya. anjir, najis, bangsat. Emang. Itu bawa tisu nggak sih, Bang? Kagak ya? Air, pakai air kalau nggak Air salah ya? dia. Air minum. Iya, nggak buat tisu lagi. Emang pas-pasan budget. Terus momen lucunya tuh pas turun kan, pas arah pulang kan, Nah, lu kan buru-buru mau Iya. berak kan? iya, gua udah ngakot karena gue nggak belum pernah berak di pas trekking gitu ya. Jadinya gue belum ada keinginan juga ya, dan nggak tahu nih gue harus ngapain nih berak nih, harus kemana gitu. Karena akhirnya gue memberanikan diri untuk jalan cepat, gue ninggalin kalian berdua gitu ya. Porter sih lewat tuh ya? Sampai porter, kata gue, ini porter santai aja sih, gue lewatin akhirnya. Wah udah ngubur kata gue, buset, yang tadinya kita nanjak 6 jam kalau nggak salah, 6 jam atau 5 jam gitu ya, sampai Turun? camping turun 2 jam doang. Gila. Akhirnya hilang, pas dekat-dekat base camp malah hilang, sakit perutnya. Power of kepepet berak. Parah. Jadi tuh gue ngobrol sama Marcel kan. Kayak- Nah ini gue nggak tahu nih, kan kita kan misal, lu kan berdua tuh sama Marcel. Marcel kan nanya kan, Imam mana nih? Iya. Kok cepet banget? Sambil apa? Sambil kobat-kobat ini. Sambil garuk-garuk ini, Cok. Apa? Pantat tuh. Anjir. Terus gue bilang gini kan, gue nyerah tuh, Bang, lu kenapa sih? Tai lu kering ya kan? Oh dia kemudian, Iya lagi. tapi lu ngobrol apa aja tuh? Gue belum tahu tuh. Soalnya kita belum, harusnya nih kan kebiasaan gue naik gunung. Setelah seminggu atau beberapa hari kemudiannya itu pasti gue kumpul dan cerita momen-momen. Nah kita belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Nah gue pengen tahu pas momen dimana gue ninggalin kalian berdua tuh, lu ada ngobrol apa aja tuh sama Bang Marcel? Wah, gua nggak terlalu ngobrol yang intens banget sih. Oh, karena baru kenal juga Iya, ya, baru kenal juga. jadi Karena belum open sharing lah. ya ngobrol sekedar kayak
perjalanan itu aja pas pulang kayak treknya gini gitu. Terus Dan akhirnya kita pulang. Lu tau nggak? Kita kan besoknya tuh, iya balik. Tar dulu deh. Ini kan gua karena udah niat kayak beres dari Merbabu nih gue mau rehat lah. Dan ternyata diaminkan juga sepatu gua ketinggalan di bis. Kita kan ganti angkot. ya Parah. itu bisa-bisanya itu ketinggalan Iya. bro. Padahal itu pas udah berhenti tuh udah gua pegangan aja nih plastik si sepatu ini nih. Cuma pas udah mau pindah angkotnya datang malah ketinggalan. Karena itu emang di luar ekspektasi juga sih. Yang harusnya kita nyampe ke mana? Belaraja. Yang harusnya bus sampai ke Belaraja, Polres. marah kendala kan? Iya, di Polres berhenti. Dan akhirnya pulang, bersih-bersih gue tidur. Dan siangnya kan kita kerja ya. Bibir gua pecah-pecah parah. Itu paling parah lah kata gua. Naik gunung gua paling parah sampai seminggu kayaknya itu bibir gua kering, perih-perih gitu. Gua pakai madu aja tiap mau tidur. Parah dah itu Merbabu. Cuma terbayarkan lah sama momen dan view-nya. Nah, udah gue sampai 3 tahun deh. Sampai 3 tahun gue rehat. Dan akhirnya gue kayaknya mau naik gunung lagi deh. Nah, dan orang pertama yang gue pengen bareng tuh, gue ngajak lu deh. Kata gue pengen ke laut, kata gue. Cuma kata lu, mau bulan apa? Iya. Bulan ini, bulan sekarang kata gue, bulan Mei gitu kan, bulan Mei. Soalnya gue pengennya itu bulan Mei banget, soalnya Juni, abis lebaran haji apa? Sebelum lebaran haji gitu, lupa gue. Cuma lu nya udah ada Ya, kebetulan rencana juga rencana sama temen-temen kampung lu. Kata lu awalnya kayak udah bulan depan aja, soalnya gue lagi pengen banget nih nanjak kata lu kan. Akhirnya karena gue pengen di bulan itu, ya udah gue yang ikut lu deh. karena momennya tuh lu kan pas lebaran tuh ke Sumbing ya. Nah, terus gua Enggak, beda tahun itu. Itu kan tahun depannya lagi. ya maksudnya nggak lama dari Sumbing ya. Apa ya bilangnya? Sebelum Sebelum selamat kan gua ke Sumbing Gede. dulu. Emang Sumbing. Sumbing. Segede baru ke Sumbing. Oh, Sumbing berarti lu 2 kali. Sekali. Segede baru ke Sumbing nih. Beda tahun. Sumbing Sama setahun. Tahun ini. Ih, Ayo pas lebaran kan? Idul Fitri. Kita 2024. 4. Kita 2025. kita Cok. kita 2002. Gua kan rehat itu 2000. Kita naik gunung 2022. 2025. Selamat dulu deh baru Sumbing lu. Sumbing dulu, Cok. Enggak, selamat dulu. Kan kalau Sumbing dulu. Aing gue ingetnya kompor nih. Soalnya gue punya kompor ini pas selamat doang. Sumbing tuh gue belum punya kompor nesting. Sumbing yang barengan Aloy kemarin. Iya, iya. Karena itu momen lebaran Idul Fitri. Oh iya, yang tadinya gua mau ikut itu ya? Iya. Ya, karena kata lu temen gua nya nggak mauin. Iya. Ada orang luar gitu. Oh iya ya. Cuman karena habis nggak lama dari Sumbing tuh gue niatnya sih ngejar Triple S. Makanya gue ngambilnya selamat. Ya, selamat. Oh iya ya. Oh makanya selamat tujuannya. Iya. Makanya kata gue, kalau laut nanti dulu lah gitu. Iya, Gue iya. lagi ngejar, karena gue lagi ngejar 3S itu. Ya gue sih kayak yang gue kayaknya bulan ini harus naik gunung gitu, akhirnya udah gue ikut berapa orang karena cuma 2 orang doang nih yang gak gua kenal kan, aman lah kata gue, bisa lah. Terus karena lu udah ngejanjiin udah bulan depannya, cuma pas udah turun dari Selamat malah nggak Kepikiran kenceng ya? lagi, nggak kenceng lagi Iya. gitu kelaunya, kayak udahlah nanti aja Karena dulu. udah terobati guys. Cuma gue yang Selamat kayaknya untuk saat ini pemikirnya nggak mau balik dulu deh. Enggak sih, gue juga sama. Parah. Udah parah. Treknya. Apalagi dengan kejadian kemarin-kemarin tuh, ya kan? Iya, Ada yang dia kehilangan, hilang, ada yang badai, MD kan, apa MD? meninggal dunia. Oh meninggal dunia ya. Oh. Itu sih jadi teguran ya harusnya ya. Buat Ya. teguran buat kita-kita yang Iya. pemula gitu. Ya. Ya. Kalau gunung tuh ya nggak bisa diajak buat yang sepele-sepele gitu. Harus bener-bener. Terus di Selamat tuh nikmatin gak sih?
Gue sih kalau di gunung ya, mau itu momennya gimana pun harus dinikmati nggak sih? Ya, Mau nggak mau gitu loh. Ya bukan berarti momennya nggak ini sih, cuman ya harus nikmatin sih. Dan di salah satu grup kita kan ada yang pertama kali lah ya naik gunung tinggi gitu ya. Iya. Anak SMA tuh anak sekolah. Dan yang gue apa sih yang gue lucuin itu ya, karena emang gue kayak pertama kayak gitu sih sama nyapa orang gitu ya. Gue ngeliatnya jadi malu amat ya gitu Pomo kan, ya? bukan ya pongo gitu ya, kayak semangat mbak gitu lah pokoknya ya, yang kayak ngasih semangat kayak ayo mbak gitu, nyapa gitu. Jadi gue yang di belakang ya aduh gitu. Ya nggak apa-apa juga. Karena udah tertanam dari dulu sih gak sih Ya kayak kebiasaan kayak gitu ya. gunung tuh. Iya nyapa-nyapa gitu. Ya. Nyapa gitu. Gue kadang ada yang nyapa juga nggak gue sapa Iya, banget. kalau sekarang sih ya. Iya. Padahal mah nggak harus sebenarnya. Nggak harus. Ya tradisi aja mungkin ya. Tradisi. Tapi itu karena kita sama anak-anak yang ini banget lah, apa sih namanya, optimis lah gitu, pengen muncak gitu. Kalau gue sih udah ada di fase nggak muncak juga nggak apa-apa itu, sampai gue udah bangun tidur gue udah sempet yang udah ngapain ngejar puncak gitu ya, puncak nggak bakal kemana-mana kok, mendingan tidur lagi enak-enaknya gitu. Itu tidur paling enak gue, paling nyenyak, nggak berasa gitu. Lu nyenyak gua kagak? Oh iya, Aja gua gempet ketindihan dulu. ngehempit 2 orang aja. Gila. Gua bangun gara-gara itu. Gila. Gue mau nyaman sendirian. Tapi pas banget tuh. Apanya? Bangun nggak lama jam 2. Kan kita start latihan Iya, jam 2. jam 2, jam setengah 3 start. Jam 2 siap-siap lah sarapan gitu. Dan ke puncak pun itu cepet banget menurut gua. Kecepatan parah itu. Parah. Jam 5 ada itu. Iya jam 5 udah sampai, jam setengah 6 lah di puncak. Orang kita sebentar-sebentar. Cuma yang paling gue takutin tuh pas turun tuh gue. Ngeri gue. Gue sampai udah jongkok-jongkok gue turun juga. Parah sih. Karena gue juga pertama kali naik gunung yang summitnya tuh treknya. Iya kayak gitu ya. Lu belum nyoba Sindoro aja. Iya. Sindoro mungkin kurang lebih seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, Sawa mungkin. Ya kan mau triple S. Iya, gue lagi ngejar triple S nih. Mungkin kalau misalkan jadi ke laut, semoga ya bisa ngejar 2U juga. 3U juga. Apa tuh laut? Perahu. Perahu Berbau kan? Berbau kan? Iya berbau. Berbau Ya. udah Perahu, kan? perahu. Iya sama perahu. Oh berarti gue tinggal laut nih, gue perahu udah. Oh iya. Bener-bener laut. Lu awal nanya tahun berapa, Bang? Awal naik gunung, gua 2019 gue. Berarti sama ya, gue juga sama sih. Awal naik gunung tuh 2019, gede juga. Oh gede juga. Dan sama anak-anak base camp juga. Tapi lu naik gunung pertama itu udah yang outfitnya anak gunung banget apa? Gimana? Kacau, Oh, men. Kayak gimana tuh? Kayak Gue gimana? pakai kargo yang bahan. Bahan. Gila sih itu kalau kehujanan berat banget Berat itu. banget parah. Terus baju gua double. Double-nya itu apa? Padahal gua udah bener nih. Panel. Apa? Ini pakai apa sih namanya ya? Dry fit itu. Ya, Apa sih mid layer, base layer. Base layer. Gua pakai base layer udah bener tuh. Tapi gua pakai baju kaos biasa lagi. Kaos biasa lagi. Terus Wah, panel. Keringetan di sini semua tuh. Harusnya kan base layer aja gitu ya. Buat Iya, iya. Celana udah kargo. Gue pun sama Dai. Gue pertama kali karena gue nggak nyari tahu gitu ya outfit kayak gitu. Padahal ada persiapannya 3 bulanan lah kayaknya itu. Yang ada aja lah. Karena budgetnya cuma gue abis awal itu 700.000 kayaknya. Ya. Gue beli sepatu yang penting, sepatu gunung. Jadi celana mah apa aja lah. Gue mikirin outfit gue kayak keren nih gitu, bagus. Nggak keren-keren amat sih. Gue karena gue banyak jersey ya. Jersey kan buat olahraga gitu. Sama aja kan. Nanjak juga kan kayak jogging aja gitu. Gue pakai jersey AC Milan, celana tapi Cino gue. Celana Cino yang Cino, bener, Cino. yang Cino, yang bahan itu Cino parah. Terus lebih kocaknya lagi gue dari rumah udah pakai sepatu gunungnya. Naik motor ke mobil sampai ke base camp. Pemula banget ya? Pemula banget parah. Dan gue turun dari mobil tuh anjir keram banget, parah.
Oh, berarti lu awal naik gunung tuh nggak ada alat-alat yang nyewa? nggak ada gue malah tas aja minjem tas tetangga gue dan itu bukan tas gunung, cuma tas gede aja gitu. Karena dia bapaknya tukang jahit ya, tukang bikin tas. Gue pinjem lah tasnya. Dan udah mah packingnya juga ngasal, wah pokoknya berat parah, parah deh. Dalam trekking gue udah pakai jaket aja, jaketnya juga jaket yang tebel lagi. Parah keringetan terus gue. Berantakan lah intinya mah. Tapi dari situlah akhirnya gue belajar. Akhirnya beli outfit yang sesuai untuk nanjak gitu. Iya, iya. Ya namanya juga orang kan nggak langsung kayak ngegambar aja kan belum tentu langsung bisa bagus gitu, pasti ada jeleknya, kesalahan itulah yang kita perbaiki. Tapi ada sih orang yang kayak naik gunung tuh bisa dijadikan hobi nggak sih? Sekitar masuk Ada. hobi nggak sih? Ada bisa termasuk hobi yang kayak lu Olahraga ya? olahraga tapi pengen sekalian pemandangan gitu. Nah, kalau pemikiran gue kan kalau misalkan lu hobi ya, terus lo emang setahun tuh ada nanjak gitu 2 kali atau minimal sekali, harusnya tuh lu pelan-pelan upgrade gitu loh. Ya kan harusnya kan? Ya. Upgrade tentang kayak pengetahuan lu di lapangan gimana nanti kan, terus tentang peralatan. Ada orang yang emang hobi nih, Hobi aja. iya, tapi nggak mendalami gitu. Ya. Padahal kan kalau misalkan hobi naik gunung gitu, kan naik gunung kan kayak ekstrim kan ya, olahraga ekstrim kan, Iya, kan. ya. Terus lu tuh siapin peralatan lah, minimal peralatan tuh yang memang buat itu gitu. Tapi ini ada yang enggak gitu. Gua bingung Mungkin- aja sama orang-orang kayak gitu. Kalau di gue ya, gue pun sama sih, tapi gue mungkin bisa mencicil lah ya satu-satu. Iya, gitu ya. sengaja mencicil. Sengaja Mungkin buat dia gua pun sama. punya kebutuhan yang lebih prioritas kali ya. Mungkin Atau emang dia menggampangkan segalanya kali, kayak udahlah gampang tinggal minjem. yang minjem, iya. Iya sih mungkin. Alasan pertama lu naik gunung deh, apakah punya alasan? Kan kebanyakan orang kayak patah hati, galau jadi naik gunung. Enggak lagi gua ya kebetulan diajak, terus kayak pengen nyoba gitu. Oh, pengen nyoba pengalaman lah, nyari pengalaman. Karena kebetulan gue punya apa sebenarnya selalu sepupu ya. Sepupu ya. Karena gue kebetulan punya sepupu yang emang dari SMK dia Udah nanjak. udah nanjak, udah kemana-mana lah. Terus kayak gue tertarik gitu buat Iya, iya. buat masuk. Dan akhirnya merasa nyaman gitu. Sama sih, gua pun mungkin kalau gua nggak bertemu circle pena ini nih, gue mungkin sampai sekarang hanya keinginan aja gitu ya. Mungkin kalau gua nggak nemuin orang-orang yang suka naik gunung, mungkin gua sampai sekarang kayaknya enggak deh. Karena gua tipe orang yang ikut gitu, bukan yang Ikut aja. ngajak. Iya, kebanyakan gue ngikut kalau diajak gitu ya. Kalau untuk ngajak, gue pengen naik gunung kayaknya belum gue. Cuma itu karena udah keseringan naik gunung, nah Merbabu itu gue pengen banget gitu. Untuk kayak di tahun ini nih gue mau nutupin di Merbabu gitu. Kayak begitulah. Dan nggak ada alasan gue patah hati naik gunung, enggak. Patah hati itu lebih baik sih kita menyelesaikan langsung gitu Orangnya. kan, sama orangnya langsung gitu ya, udah selesai aja gitu, Iya, mending gitu sih. daripada mengalihkan. Ya. Untuk mengalihkan, Paling pelariannya ke gunung. iya, Yang masuk pelarian. sakit hati, yang sakit hatinya, yang disakiti hatinya. Oh, Masa gitu sih? iya bener. Ya, Ya. naik mah naik aja. Iya. Gak usah bawa hati lah. Iya. Kan sama mantan gua aja dulu sampai yang dibilang naik gunung gak sih kemarin putus gitu. Enggak, gue mungkin dia taunya gue sering naik gunung gitu ya. Mungkin ada pelampiasan lah ya. Iya. Ah, dia enak nih patah hati bisa naik gunung. Enggak, gue maka tujuan gue naik gunung kan kayak gue pengen jalan sama temen gue, sama pengen ke gunung itu, pengen pengalaman gue di gunung itu lah, view gitu kan, menikmatin lah. Jadinya kalau pikiran gue sih, kalau ke gunung dengan tujuan patah hati, nanti gue nggak nikmatin sih. Malah gue malah mikirin
selama perjalanan gue mikirin patah hati itu gitu. Iya, jadi Men, menikmati perjalanan. iya, gue selesai, mendingan selesai dulu. Selesain di rumah aja udah. Iya, di rumah nangis gitu. Iya, gak apa. Iya nggak lo? Daripada tahan-tahan jadi bom waktu. Iya benar. Tapi dalam hidup lu punya ada titik tercapai nggak sih? Tercapek. Ya tercapai, capek gitu, capek banget nih hidup gua. Titik tercapai ya. Iya. Waduh, titik tercapai itu paling saat momen-momen keluarga aja sih. Keluarga tuh. Oh bukan pasangan. Kalau pasangan sih gua nggak terlalu dibawa ke kehidupan yang bener-bener real kehidupan gua gitu loh. Jadi sih kayak udah pacaran aja gitu. Iya. Karena kalau bukan pasangan hidup banget gitu. Iya, iya. Mungkin dari capek tuh mungkin ya keluarga sih. Ya keluarga. Konotasinya tapi bukan berarti keluarga gua yang emang banyak masalah jelek gitu enggak. Cuma ya kayak capek aja gitu. Iya. Kayak nggak bisa ngejelasin tapi kok gue capek amat gitu ya. Ya emang kadang ada momen dimana kita ngerasa gimana gitu ya. Tapi nggak tahu sebab apanya gitu ya. Nah kan lu punya adek nih, lu pernah nggak sih, karena gue bungsu ya, gue nggak tahu rasanya jadi kakak gitu ya. Yang ya kebanyakan orang sih standarnya di masyarakat nih kalau kakak itu harus lebih ngalah dari adek. Tapi lu pernah ngerasa iri nggak sih sama adek lu? Iri ya. Iri sih mungkin. Nah, kalau bisa dibilang sih gue anak paling beruntung sih. Kalau misalkan mau ngebandingin sama adik gue gitu. Beruntungnya apa tuh? Karena nyokap gue kan, ibu gue kan udah lu hidup lebih lama dari adek lu bareng ibu lu. Iya, ya, ibu gue kan meninggal tuh pas gue masih kelas 1 SMK. SMK. Ya, semester akhir kelas 1 SMK. Jadi lu udah hidup selama 15 tahunan lah ya? Iya, gue lebih lama bareng ibu gitu, bukan dengan adik gue. Itu sih yang gue maksudnya bisa dibilang gue beruntungnya dari situ. Karena siapa yang nggak mau ngerasain kasih sayang seorang ibu sampai kayak selama lamanya lah. Iya kan? Benar. Iya. Itu aja sih. Karena ibu itu kalau diibaratin itu dunia kita lah. Kalau nggak ada ibu, ya dunia kita kayak berhenti gitu ya. Bener-bener kosong. Kosong. Gue pas ibu gua nggak ada ya itu jadi patah hati terbesar gua sih. Patah hati. Iya pak, patah hati seorang anak laki-laki. Kehilangan ibu. Itu ngaruh sampai sekarang sih kalau gua deket sama cewek. Oh, kok bisa? Karena gua nggak ngerasain sakit hati yang, karena gua udah ngerasain sakit hati yang bener-bener. Kalau ibarat raja gitu. terakhir mah raja terakhirnya nih, gue udah kehilangan raja terakhirnya nih. Gue udah kehilangan raja terakhirnya gitu. Jadi kayak misalnya deket sama cewek terus sakitin sama cewek, nggak seberapa gitu. Dibandingkan gue harus kehilangan seseorang yang melahirkan gue ke dunia ini. Iya. Kalau gue kan belum pernah mengalami ya, jadi gue pengen apa sih, kasih nasihat lah ke gue gitu. Selagi gue masih punya orang tua gitu, lengkap. Nasihat ya? Waduh, gue bukan penasehat lagi. Nggak apa-apa, lebih kayak yang lu alamin, kayak gue nih kehilangan ibu gue melakukan ini mam, gini gitu. Buat bisa diri lu lebih kuat lagi gitu untuk nerimanya gitu. Apa ya? Jangan diselesain aja sih, intinya tuh aja sih, kayak diselesain. Yang udah dikasih sama lu tuh ya udah gitu, lu manfaatin dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau gitu sih, kalau misalkan ibu lu pengen apa, pengen itu ya harus diturutin aja gitu. Karena misalkan gue tuh itu belum bisa ngasih apa-apa gitu. Belum bisa ngasih apa-apa. Tapi dengan lu berbakti aja orang tua seneng kok. Karena kebetulan emang gue deketnya tuh sama ibu. Iya, jadinya tuh hancur banget. Hancur banget bang. Jadi jangan sia-siakan selagi masih ada
karena penyesalan pasti datangnya di akhir. Iya. Itu. Karena kalau di awal biasanya panitia sih. Lo punya pencapaian gak sih? Apa pencapaian udah sampai atau emang lagi lu usahain atau emang belum lu usahain? Wah, Lu punya gua, pencapaian gak sih kayak Gua- keinginan yang lu capai gitu? gua ngerasa hidup kosong sih gua. Kosong banget gua hati. Pokoknya ya yang tadi gua bilang semenjak kehilangan ibu tuh kayak gua Kayak udah nggak ada arah, hidup pun ya cuman kayak karena masih dikasih nyawa aja gitu. hilang arah gitu untuk Iya. untuk memikirkan sesuatu yang nggak mungkin pasti. Gua kalau misalkan dekat sama seorang gitu ya, Ya. gua awal deket tuh selalu bilang kayak gua tuh mati rasa gitu. Oh. Tapi dari situ malah orang-orang tuh anggap kayak nyepelein gitu. Tentang gua mati rasa ya bukan berarti gua gak punya rasa, bro. Nah, iya, cuma belum ada yang pas aja kali Iya. ya. Terus gue bingung ya, kan gue dapat kata-kata dari gitu kayak eh, Allah tuh nggak mungkin ngambil sesuatu kalau nggak diganti yang lebih baik. Gue selalu mempertanyakan itu, kayak gue kehilangan ibu nih, apa yang gantinya yang lebih baik dari seorang ibu? Iya. Gitu. Apa nggak ada? Belum. Lu mau bilang, orang-orang bilang kayak Ya. versi diri lu yang lebih baik gitu. Ah. Itu penggantinya gitu. Oh, penggantinya katanya. Diri lu yang versi terbaik adalah pengganti seorang ibu. Enggak men, gua ngerasa enggak lah gitu. Enggak, ya nggak bisa diganti. Cuma lu punya bukan ganti lah bahasanya apa ya? Mungkin opsi lah ya, opsi lain untuk lu jadi bahagia gitu. Mungkin gitu, Bu. Kalau kata ganti enggak lah, Iya. nggak bisa digantikan. Nggak bisa, nggak bisa. Dengan orang yang baru gitu kan. Enggak, ya orang baru dengan kisah yang baru lah. Gitu kan. Kadang-kadang gua suka sedih tuh kayak gua pernah ngeliat postingan tuh kayak pasti ada kan yang posting tuh kayak surga tuh di telapak ada kan? Telapak Surga tuh kaki di ibu. telapak kaki ibu. Iya, Nah, yang kalau- bagi yang nggak punya ibu tuh gua nggak punya Surga. surga nih gitu. Oh, Gua selalu mempertanyakan itu sih. iya. Baliknya gini nih, karena si fisiknya udah nggak ada gitu ya, fisiknya udah nggak ada. Paling doa, Ya mungkin kan paling doa sih. mungkin kan telapak kaki itu kayak jalan yang paling worth it gitu kan. Pemikirnya kayak jalan paling worth it. Nah terus jalan yang paling worth it itu udah nggak ada kan gitu. Ah. Mungkin ya itu tadi Doa jalan. sih yang dibutuhkan itu doa. Doa. Tapi lo dalam hidup lo nih, ada keinginan untuk, tapi sih kayaknya nggak ada sih kayaknya belum ada ya, belum ada. Lo ada keinginan untuk kayak karena lo udah nggak, mungkin keluarga lo nih, keluarga lo udah nggak lengkap lah ya, udah nggak lengkap. Tapi lo mencoba untuk, lo kayaknya pengen mempunyai keluarga yang lengkap dari gue sendiri gitu, kayak untuk berumah tangga gitu dari. Pasti sih gua nggak mau jadi bapak gua yang selanjutnya gitu kalau nanti ke depannya gua berumah tangga. Itu aja sih gitu. Oh. Karena sekolah dasar yang paling dasar itu ya di rumah gitu anak Iya, gitu. iya. Orang tua, Pelajaran pertama, kan? guru pertama itu pasti orang tua di anak. Tapi alhamdulillah sekarang gua ngeliat bapak gua tuh kesini tuh makin berubah gitu. Alhamdulillah, maksud gua bersyukur gitu. Ada titik baliknya dia gitu. Dia udah apa ya, gue bilangnya tuh kayak nggak seperti dulu aja gitu. Pengen nanya nih, kan karena lu udah deket sama ibu lu nih, dari kecil sampai kehilangan sosok ibu, apa lu mencari pasangan yang tipenya mirip kayak ibu lu nggak sih?
Kalau pasangan sih, setiap orang kan punya karakter beda-beda kan, Ya. punya pribadi yang beda-beda. Gue sih ya biarin dia jadi dirinya sendiri aja gitu loh. Ah. Kalaupun guanya nyaman, selagi itu buat gue nyaman gitu. Hmm. Ya, gitu. Nggak berpatok sama ibu gua. Tapi lu punya apa ya? Kayak tips atau Karena nasihatnya sih? sosok ibu tuh nggak bisa diganti, coy. Nggak Oh. bisa diganti, maupun itu pasangan hidup lu nantinya gitu loh. Nggak bisa. Hmm. Hmm. Jadi makanya lu kan masih punya orang tua lengkap nih. Ya. Lu jangan sia-siain itu sih. Ya. Setiap orang sekarang sih ujung-ujungnya pasti Ya, bakal pasti mengalami lah. mengalami. Karena mau nggak mau pemakaman itu bakal jadi tempat ternyaman buat ngobrol gitu sih. Walaupun nggak ada jawaban. Nah, ya udah deh, terima kasih ya untuk bisa ngobrol hari ini. Ya semoga aja ke depannya segala urusan lu, segala rencana lu terkabulkan lah ya. Amin. Sampai lah, amin. Udah guys.